Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Ustazah. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang pertama dan kedua, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada kala itu Mia langsung melirik ke arah lemari yang ditutup oleh Nabila tadi. Mia berusaha membuka lemari itu dengan menarik daun pintunya. Aduh, dikunci, gumam Mia. Terserah Nabila aja lah, aku capek sekali. Mia langsung naik ke tempat tidur dan kemudian merebahkan diri. Ia membenamkan wajahnya pada bantal. Mia bahkan belum sempat mandi dan berbersih pada kala itu. Namun rasa kantuk yang tidak tertahankan setelah perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan itu akhirnya membuatnya terlelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan itu menggema hingga sampai ke dalam kamar. Mia yang tengah terlelap dalam tidurnya sontak bangkit. Aduh, azan. Mia mengusap-ngusap matanya, berusaha melihat ke sekitar. Ia masih berada di kamar seorang diri. Loh, kemana Nabila? Dan suara azan itu masih berlanjut, membuat Mia memfokuskan perhatiannya pada suara itu. Gawat, sudah berapa lama aku tertidur? Ini azan zuhur atau azan asar? Mia lalu beranjak dari kasur dan bergegas ke kamar mandi. Dengan cepat ia mandi dan membersihkan diri. Kemudian ia baru teringat bahwa kopernya masih tertinggal di aula. Nabila belum membawanya ke kamar ini. Alhasil, Mia terpaksa mengenakan kembali baju dan juga mukena yang ia gunakan sholat subuh dan tidur tadi itu. Setelah siap, ia langsung keluar kamar dan turun ke bawah. Di lantai bawah, ia berpapasan dengan Nabila yang baru saja keluar dari aula bangunan utama. Nab, ayo sholat. Nabila begitu kaget melihat Mia. Iya, aduh lupa koper kamu. Nanti sajalah. Tidak apa-apa kok. Ibu kena ini masih bersih. Bentar-bentar, mumpung di sini aku ambil koper lu dulu aja. Alih-alih ikut berjalan bersama menuju ke masjid bersama Mia, Nabila justru berbalik arah masuk kembali ke dalam aula. Melihat temannya yang menolak ajakannya itu, Mia langsung bergegas menuju ke masjid. Dalam perjalanan, Mia kembali bertemu 3 orang santriwati yang mengajaknya perkenalan subuh tadi, Ira, Dina, dan Nina. Mereka bertiga adalah teman sekamar. Kamar mereka terletak di lantai 3 bangunan asrama itu. Sambil berjalan menuju masjid, mereka berempat kemudian melanjutkan perkenalan mereka yang tertunda tadi subuh. Nina bercerita bahwa mereka sudah setahun di sini. Dina dan juga Nina yang lebih akrab dan ramah pada Mia, sedangkan Ira sendiri tidak terlalu banyak berbicara. Hal itu karena Dina dan juga Nina sepertinya juga berasal dari kota yang sama dengan Mia dan Nabila. Sedangkan Ira seperti mayoritas santriwati di sini, berasal dari desa di sekitar pondok pesantren ini. Bahkan Ira adalah anak kepala desa kecil ini. Mereka berempat kemudian berjalan melewati pohon besar dan menuju ke lapangan luas. Di lapangan luas itu, santriwati lain terlihat berbondong-bondong mengantri mengambil wudhu. Uhti Mia sekamar sama siapa? Tanya Dina. Mereka memanggil Mia itu Uhti karena mereka bertiga usianya jauh lebih muda. Sepertinya setelah lulus dari bangku SMP mereka langsung mondok di sini. Sama Uhti Nabila. Oh, Uhti ini masih saudaranya Ustazah Rohmah. Maksudnya? Kan Uhti Nabila keponakannya Ustazah Rohmah.
Mata Mia terbelalak kaget. Baru pertama kali ia mendengar hal ini. Ternyata Nabila dan Ustazah Roma yang sedikit galak semalam itu masih memiliki hubungan saudara. Pantas saja Nabila bisa berada di sini. Mia mengangguk-ngangguk, pertanda ia paham betul apa yang diucapkan oleh Dina. Sesamanya di masjid, mereka berempat ini bergegas mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat zuhur. Lagi-lagi Ustazah Sinta yang mengimami sholat itu. Seusai sholat, Ustazah Sinta kemudian mengajak Mia untuk mengambil jatah makan yang sudah disiapkan. Mereka makan di ruang makan di lantai 2 bangunan asrama itu. Setiap hari Mia dan juga santriwati lainnya mendapat jatah makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Ustazah Sinta menemani Mia makan siang. Mereka berdua membicarakan banyak hal kala itu. Setelah makan, Ustazah Sinta mengajak Mia pergi ke ruang belajar di lantai 1 gedung asrama itu. Bersama dengan santriwati-santriwati lain yang masih kecil, ia belajar buku Iqra bersama seorang ustazah lain bernama Ustazah Retno. Mia yang sebenarnya sudah bisa membaca Al-Quran dulu sekali, tetapi sepertinya ketika dicoba membaca, ia begitu kaku sehingga Ustazah Sinta berniat mengajarinya dengan menitipkan ke Ustazah Retno dari awal. Buku Iqra adalah buku dasar dalam membaca Al-Quran, dibagi menjadi 6 tingkatan, mulai dari pengenalan huruf-huruf hijaiyah hingga cara membaca surat per surat. Meski harus duduk seruangan dengan santriwati-santriwati yang masih usia SD sampai SMP, Mia tidak malu sama sekali. Dibimbing dengan sabar oleh Ustazah Retno, ia justru bersemangat dalam membaca huruf-huruf itu, sekaligus mengingat kembali kenangannya dulu ketika kecil. Ia selalu ditemani mengaji oleh almarhum ayah dan ibu. Seketika air matanya kembali menetes. Kegiatan belajar Al-Quran itu berlangsung hingga azan asar berkumandang. Dengan kompak, Mia dan seluruh santriwati yang ada di ruangan itu menutup buku Iqra mereka dan bergegas pergi menuju masjid. Dalam perjalanan, Mia kembali berpapasan dengan Dina, Ira, dan juga Nina, bahkan Ustazah Sinta. Sepertinya Ustazah Sinta mengajar mereka bertiga di kelas sebelah. Ustazah Sinta adalah penanggung jawab pendidikan di pondok ini bersama Ustazah Retno, sedangkan ustazah lainnya yaitu Ustazah Roma, Ustazah Imah, dan juga Ustazah Rimah adalah penanggung jawab pondok. Aneh sekali, meski jumlah santriwati di sini tidak begitu banyak, kurang lebih 40 orang, tetapi jumlah itu cukup banyak apabila hanya 2 ustazah saja yang mengajar. Seusai sholat asar, kegiatan belajar mengajar kembali dilanjutkan hingga azan maghrib. Apabila seruan azan sudah dikumandangkan secara otomatis, seluruh santriwati menghentikan kegiatan mereka dan bergegas menuju masjid. Sungguh budaya agama yang begitu baik dan terpuji. Hal ini membuat Mia begitu bahagia dan tentram. Sepertinya Ustazah Sinta adalah imam tetap di masjid ini setiap sholat fardu, yaitu sholat wajib 5 waktu. Lagi-lagi ia memimpin jamaah untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, seluruh santriwati tetap berada di masjid. Kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan tausiah atau ceramah pendek dari Ustazah Sinta. Menurut Tina, terkadang Ustazah Retno juga memberi tausiah secara bergantian dengan Ustazah Sinta. Terkadang juga kita mendengarkan Ira membaca ayat suci Al-Quran. Ira begitu pandai dalam membaca Al-Quran secara tartil. Semua kegiatan itu dilakukan untuk menunggu waktu Isya. Seusai menjalankan ibadah sholat Isya, seluruh santriwati pergi meninggalkan masjid dan kembali ke kamar masing-masing. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, mereka mengambil jatah makan malam di ruang makan di lantai 2 bangunan asrama 1. Dan berakhirlah seluruh kegiatan hari itu. Mia berjalan bersama-sama dengan Dina, Ira, dan Nina. Setelah seharian terus bersama, Mia menjadi akrab dengan 3 orang itu, terutama Dina yang begitu talk aktif ataupun banyak bicara.
Dina yang selalu memberitahunya informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan santriwati di pondok pesantren ini. Menurut Dina, kurang lebih seperti itulah kegiatan di sini. Pagi hari hingga petang belajar, sore mendengarkan tausiah hingga isya, dan diakhiri oleh sholat isya, dan mereka beristirahat setiap azan sholat fardu berkumandang. Hari pertama ini begitu melelahkan bagi Mia. Berkali-kali ia mengelus-ngelus tulang belakangnya, punggungnya capek sekali setelah seharian duduk tanpa bersandar. Dina menertawai Mia yang bertingkah seperti orang tua itu, tetapi ia meyakinkan bahwa lambat laun Mia akan terbiasa dengan semua ini. Namun, Nina menambahkan bahwa terkadang ada kegiatan tambahan setelah Isya pada hari-hari besar Islam dan hari-hari tertentu, seolah ingin menakut-nakuti. Mia mengadu kesal dan tingkah santriwati muda itu pun tertawa begitu lepas. Setelah mengambil jatah makanan, Mia lalu berpamitan dengan ketiga teman barunya itu. "Uhti Mia," seru Dina. Mia yang sudah beberapa langkah meninggalkan mereka dibuat menoleh. Kenapa Din? Uhti Mia mau balik sendirian? Nggak nunggu Uhti Nabila kah? Tambah Nina. "Sendirian aja lah. Uhti Nabila nggak kelihatan seharian ini," jawab Mia sambil berbalik, kembali menghadap dua santriwati muda itu. Pertanyaan Nina membuat Mia menjadi tersadar. Nabila tidak kelihatan seharian ini. "Nggak takut Uhti kesana sendirian?" ucap Dina. Mia tertawa kecil. "Takut sama siapa? Setan," ketus Ira. Mia dan juga Dina dan juga Nina begitu kaget mendengar ucapan seorang Ira yang jarang berbicara itu. Mereka bertiga langsung menatapnya nanar. "Hus, Ira, kenapa? Emang bener kan? Lantai 2 bangunan seberang itu angker," ketus Ira dengan sinis. "Bangunan seberang? Iya Uti, enggak. Maksud Ira itu bangunan utama. Maksud kalian tempatnya Ustazah Nyuwati?" Iya Uhti," jawab Nina sedikit ragu. "Lantai 2 kamar Uhti juga kok," seru Ira judes. "Ira," bentak Dina, "jangan nakut-nakutin Uhti Mia tambah Nina." Mia yang awalnya takut kini berusaha mengentengkan pembicaraan ini. Kalian ini ada-ada saja. Mana ada setan di tempat seperti ini? Kan kita selalu mengaji, selalu terdengar azan. Setannya kepanasan." Nina dan Dina nampak berbicara sendiri membuat Mia sedikit bingung. Setelah beberapa saat, Dina dengan wajah ketakutan kemudian bercerita. "Bener sih kak, nggak percaya sudah ya aku duluan," potong Mia lalu pergi. Sebenarnya Mia tidak mau berurusan ataupun meneruskan obrolan itu. Ia cukup penakut, terlebih lampu beranda lantai 2 kamar Mia sedikit redup, membuat suasana semakin gelap. Gak mungkin ada hantu begituan di pondok pesantren yang dekat dengan agama seperti ini. Kalau ada hantu pasti sudah kepanasan karena mendengar azan dan suara orang mengaji setiap harinya, gumam Mia memberanikan diri. Setelah menuruni tangga dari lantai 2 ruang makan di bangunan 1, Mia perlahan-lahan berjalan melewati pohon besar di tengah lapangan sambil terus melihat ke arah beranda kamarnya. Di beranda itu terlihat seseorang berkerudung hitam tengah melintas. "Alhamdulillah ada orang," gumam Mia penuh syukur. Ustazah Romah, Imah, atau Ulun, atau mungkin Ustazah Nyuwati, karena mereka berempat yang pernah memakai kerudung hitam sepengetahuan Mia. Siapapun itu, yang penting Mia tidak sendirian ketika melintas beranda gelap itu. Kemudian Mia langsung berlari menuju tangga agar berpapasan dengan ustazah itu. Mia dengan cepat menaiki anak tangga, hingga ketika ia sampai di pertengahan ujung atas tangga, terlihat ustazah itu berdiri sepertinya ia juga hendak turun. Mia kemudian memelankan langkahnya. Ia tentu malu apabila terlihat buru-buru. Cahaya lampu beranda yang remang dan menerangi membuat wajah ustazah itu tidak terlihat. Tetapi ketika mereka berdua berpapasan, Mia tetap mengucapkan salam kepadanya.
"Assalamualaikum Ustazah." Ustazah itu tidak menjawab, alih-alih terdengar suara seperti benda yang digesek-gesek. Mia lantas menoleh ke arah kakinya, takut apabila ada tikus atau serangga karena suara itu begitu dekat. Lagi-lagi suara itu terdengar. Kali ini Mia jelas mengetahui dari mana sumber suara itu. Suara itu berasal dari ustazah yang baru saja melintas berpapasan dengannya. Mia penasaran, ia kemudian berhenti dan juga mengamati ustazah itu. Dan ketika cahaya lampu beranda tidak lagi membenabangi ustazah itu, Mia akhirnya dapat melihat wajahnya. Wajah itu begitu pucat pasi, dengan bola mata yang seluruhnya putih. Bunyi keret-keret itu berasal dari gigi-giginya yang digesek terus-menerus. Seketika itu, Mia pun baru sadar bahwa kerudung hitam yang ia kenakan begitu panjang hingga menyentuh lantai tangga. Sosok menyeramkan itu kemudian menoleh ke arah Mia yang dari tadi mengamatinya. Kepalanya kemudian kini mengiring ke samping kiri, seolah sedang mengintip. Tetapi sudut lekukan yang dibentuk dari lehernya itu terlalu tajam, sehingga kepalanya sampai menempel ke bahu kirinya dan ia menatap Mia sambil terus menggesek-gesekkan giginya. "Ah!" Mia langsung jatuh terduduk di tangga. Ia menjerit sejadi-jadinya sambil terus menutupi matanya. "Astagfirullah, Ukti!" Tiba-tiba seorang santriwati datang dan langsung berusaha menenangkan Mia yang ketakutan. Tetapi Mia terus menutup matanya hingga 2-3 santriwati lainnya yang juga tinggal di lantai itu ikut datang menghampiri karena jeritan Mia. Barulah Mia membuka kedua tangannya. Mia menoleh ke sana kemari, kaget karena kini ada banyak sekali santriwati yang mengerumuninya pada kala itu. Salah satu santriwati itu kemudian bertanya, "Ukti, kenapa?" tanya salah satu santriwati dengan takut. Anu, Mia mengusap-ngusap matanya, berusaha mengingat-ingat kembali sosok mengerikan yang barusan dilihatnya. "Tadi benerankah?" gumam Mia tidak percaya. Kerumunan santriwati itu kemudian membopong Mia agar bangkit. Kemudian mereka semua mengantarkan Mia ke kamarnya. "Aduh, terima kasih ya semuanya, aku jadi gak enak." Santriwati-santriwati itu tidak membalas ucapan Mia. Mereka justru terlihat takut dan saling berbicara sendiri. Aku Mia, salam kenal ya," ucap Mia memperkenalkan diri. "Ukti Mia, lain kali kalau mau naik ke sini, kalau bisa ditemani," ucap salah satu santriwati. Iya Ukti, jangan sendiri," tambah santriwati lainnya. Kenapa?" Baru saja Mia ingin bertanya mengapa, ia langsung teringat kejadian mengerikan tadi. Dan ucapan Dina, Nina, dan Ira sebelumnya membuat Mia kini paham mengapa santriwati-santriwati itu menyarankan hal ini. "Iya deh, besok-besok aku minta ditemani ya." "Boleh Ukti," jawab santriwati yang memberi saran tadi. Mia lalu berpamitan dan masuk ke dalam kamar. Ketika Mia baru saja akan menutup pintu, terdengar suara gemuruh langkah kaki santriwati-santriwati itu berjalan. Mia kemudian mengintip dan benar saja, mereka semua lari terbirit-birit soal ingin cepat-cepat kembali ke kamar. "Ngapain lo ya?" Mia terperanjat kaget. "Astagfirullah, Nabila." Mia yang tengah mengintip keluar dari balik pintu tentu kaget mendapati Nabila tiba-tiba menegurnya dari belakang. Mia kira pada kala itu kamar sedang kosong karena Nabila tidak menampakkan diri seharian ini. "Apa sih ya, bikin kaget doang kamu itu," samar Nabila. "Duh Nab," ucap Mia sambil mengelus-ngelus dadanya. "Tadi rame-rame siapa?" "Oh, itu santriwati lain, tadi ngantar aku sampai ke depan." "Oh," ucap Nabila datar. Ia kemudian kembali merebahkan diri di kasur. Pandangan Mia kemudian tertuju pada koper miliknya yang bersandar di tembok. "Alhamdulillah, makasih ya Nab." "Iya, santai saja." Nabila terlihat sibuk sendiri dengan smartphone-nya. Mia kemudian membawa kopernya ke lemari
dan memasukkan semua baju-bajunya ke dalam sana. Ia kemudian mengambil peralatan mandi kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Mia membersihkan seluruh badannya, menyiram kepalanya dengan air, berusaha menghilangkan ingatan mengerikan sosok tadi. Keesokan harinya Mia akhirnya menjalani aktivitas di hari keduanya di pondok ini. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian sarapan pagi bersama-sama santriwati lain di kantin di lantai 1 gedung Asrama Putra, dan memulai kegiatan belajar mengajar. Setiap hari Ustazah Sinta dan Ustazah Retno bergantian memberikan materi agama dan mengaji. Mia nampak begitu enjoy meski masih sering salah dalam membaca Al-Quran, tetapi ia tidak pantang menyerah. Malam harinya seusai sholat isya berjamaah, Mia berjalan sendirian di kegelapan malam. Cahaya lampu dari lapangan pondok sedikit memberinya keberanian, tetapi kenyataan bahwa dia seorang saja yang ada di sana membuatnya kembali takut. Trio Ira, Nina, Dina, serta santriwati lainnya sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Begitu sholat isya selesai, mereka begitu terburu-buru, tentu mereka takut bertemu dengan hantu itu. Meski Mia sebenarnya sudah pernah bertemu dengan hantu itu, ia masih belum terbiasa, sehingga akhirnya ia tertinggal begitu jauh. Mia masih dapat mendengar sayup-sayup suara gemuruh langkah kaki di lantai 2 dan suara pintu yang dibuka dan ditutup secara cepat. Mereka semua takut. Mia kemudian mempercepat langkahnya sebelum akhirnya seseorang menyapanya. "Assalamualaikum, Nak." Bulu kuduk Mia berdiri. Seketika rasa takut menyambar karena ia tahu bahwa hanya dirinya lah satu-satunya orang di lapangan itu. Namun ketika Mia menoleh, ketakutannya langsung hilang. Ia langsung menghampiri orang tua yang menyapanya itu. "Waalaikumsalam, Masya Allah, Ustazah Nyiwati." Ustazah Nyiwati tiba-tiba berdiri di samping pohon tua di tengah lapangan. Bayangan pohon menutupi sosoknya. Ditambah pakaian serba hitam yang ia kenakan membuat Mia tidak sadar bahwa Ustazah Nyiwati sudah berdiri di sana. Mia langsung mencium tangannya dan memapahnya ke arah bangunan utama aula. "Ustazah, mari saya antar ke kamar," ucap Mia begitu santun. Apa yang dilakukannya di sini? Sholat isya tadi itu ia tidak melihat Ustazah Nyiwati. Memang Ustazah Nyiwati tidak pernah turun dari kamarnya menurut Ustazah Sinta. Beliau tidak pernah menghadiri sholat berjamaah. Hal itu karena fisiknya yang sudah melemah. Hal itu semakin membuat Mia heran. "Nak, Ustazah ingin keluar." "Keluar? Kemana Ustazah?" Ustazah Nyiwati langsung menuju ke arah lapangan luas di depan masjid. Namun sesaat kemudian Mia bisa merasakan Ustazah Nyiwati sedikit terhuyung. Badan kurusnya itu terlihat bergemetar lelah, padahal mereka baru berjalan beberapa langkah saja. "Ustazah, istirahat saja yuk, sudah malam." Mia merayu Ustazah Nyiwati agar mau diantar ke kamarnya. Sikap Mia berubah menjadi seseorang yang tengah mengurus lansia. Memang Ustazah Nyiwati terlihat begitu tua, tetapi meski begitu, ia masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Pada akhirnya Ustazah Nyiwati menuruti saran Mia. Dengan begitu sabar, Mia memapa Ustazah Nyiwati masuk ke dalam aula di bangunan utama dan menaiki tangga. Di lantai 2 itu sangat gelap sekali seperti biasanya. Tetapi kegelapan kali ini bertambah karena Mia tidak menyalakan lampu aula lantai 1. Berbeda saat pertama kali ia diangkat menjadi santriwati, aula ini digunakan untuk berdoa bersama dengan 4 ustazah itu sehingga suasana sedikit ramai. Tetapi Mia dengan sabar memapa Ustazah Nyiwati hingga sampai ke lantai 2. Di sana Ustazah Nyiwati menyuruh Mia turun terlebih dahulu. Sebenarnya ia ingin mengantar Ustazah hingga ke dalam kamar, tetapi sepertinya Ustazah Nyiwati kurang berkenan. Dengan sedikit khawatir, Mia akhirnya meninggalkan Ustazah Nyiwati yang tengah berjalan pelan masuk ke dalam kamarnya itu.
Mia lalu menuruni tangga, namun betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok tinggi berpakaian serba hitam sudah menghadangnya di pintu aula. Jantung Mia berdetak begitu cepat. Ia tidak dapat melihat wajahnya karena aula begitu gelap. Sosok itu berjalan dan menyalakan lampu. Mia, astagfirullah, Ustazah Roma. Ustazah Roma melotot tajam dan membentak ke arah Mia. Kamu ngapain di sini? Mia yang tadinya sudah bernapas lega karena sosok mengerikan yang dilihatnya itu adalah Ustazah Roma, kembali dibuat takut dengan kata-kata membentaknya itu. Mengantar Ustazah Nyiwati ke kamar. Apa? Ustazah Roma semakin melotot mendengar jawaban Mia. Ia langsung berlari cepat, sedikit mendorong badan Mia, dan berlari ke lantai 2. Mia yang terdorong hampir saja jatuh ke lantai. Wajah Mia langsung menekuk takut, keringat bercucuran di wajahnya. Apa tadi ia melakukan sesuatu yang salah? Terdengar suara langkah kaki Ustazah Roma dari atas. Mia semakin takut dibuatnya. Beberapa saat kemudian, Ustazah Roma kembali turun dan melanjutkan makiannya pada Mia. Kamu tadi masuk? Tidak, Ustazah. Ustazah Roma maju dan sedikit mencengkeram baju Mia. Mia menutup matanya sambil menyilangkan tangannya untuk menangkis. Memang saat itu Ustazah Roma terlihat begitu emosi, seolah-olah angin menampar Mia. Bener kamu, jangan bohong. Sungguh Ustazah, sungguh Mia tidak diperbolehkan masuk oleh Ustazah Nyiwati. Apa? Kamu? Ustazah Roma seperti ingin mengucapkan sesuatu. Lalu itu ternyata tertahan. Ia kemudian nampak bingung dan menoleh ke atas lagi. Ia lalu melepaskan cengkeramannya dan membuat Mia mundur beberapa langkah. Lancang kamu ya? Maaf Ustazah, tapi tadi saya lihat Ustazah Nyi. Sudah. Ustazah Roma sekali lagi membentak. Mereka berdua kemudian hening sesaat. Cepat sudah, kembali ke kamar kamu. Nggak usah kesini lagi. Jangan pernah lagi kamu masuk ke sini. Paham kamu, Mia? Baik Ustazah. Begitu mendapat bentakan mengusir itu, Mia dengan terbirit-birit keluar dari aula bangunan utama. Kring. Mia sudah sampai di kamarnya dan baru saja ia akan memejamkan mata untuk tidur, tiba-tiba smartphone-nya berbunyi. Terlihat tulisan Mirna terpampang di layarnya. Mia meloncat kegirangan tanpa basa-basi, ia langsung mengangkat telepon itu. Halo Nah, seru Mia. Halo Kak, gimana kabar lo? Nabila yang belum tidur kemudian ikut terkejut mendengar Mia yang berseru. Mirna? Tanyanya. Ia mengangguk dengan tersenyum, kemudian memberikan teleponnya itu kepada Nabila. Betapa terkejutnya Mirna mendengar suara seseorang yang sudah lama tidak didengarnya. Mereka bertiga kemudian mengobrol begitu asik di telepon. Nabila dengan antusias meluapkan kangennya pada teman baiknya itu. Ya, setelah sekian lama Nabila meninggalkan dunia itu, pasti ia sangat kangen dengan Mirna. Sebelum ia, Nabila lah yang dibantu oleh Mirna. Mia juga tidak kalah semangat. Ia menceritakan bagaimana serunya kegiatan di sini. Meski Mirna tidak tertarik sama sekali, obrolan mereka bertiga itu terus berlanjut hingga malam. Tentu, Mia tidak menceritakan peristiwa di aula petang tadi. Keesokan subuhnya, Mia terbangun oleh suara berisik Nabila yang tengah berganti baju di depan lemari. Ia terlihat mengganti baju tidurnya, lalu kemudian buru-buru keluar dari kamar. Mia menguap, ia masih mengantuk dengan mata yang masih sayup-sayup. Ia menyalakan smartphone-nya, masih jam 3 subuh. Azan subuh saja belum terdengar. Apa Nabila hendak sholat malam? Karena rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya, Mia lalu bangun dan mencuci mukanya. Ketika air membasuh wajahnya, Mia akhirnya terbangun sepenuhnya. Ia kemudian memutuskan untuk sekalian mengambil air wudhu dan pergi ke masjid tentunya. Hawa dingin langsung menusuk kulit Mia ketika ia membuka pintu kamar.
Hawa dingin yang sama yang menyambut Mia ketika pertama kali datang kemari. Tetapi pagi ini sedikit lebih dingin daripada kemarin lusa. Tentu saja sekarang masih jam 3 subuh. Mia menoleh ke sekitar beranda, tidak ada siapa-siapa. Seketika ia teringat dengan kejadian kemarin malam. Bulu kuduk Mia langsung bergidik, dengan cepat ia langsung turun dan menuju ke masjid. Ketika Mia keluar dari lapangan tengah pondok, kesunyian langsung menyambutnya. Sama seperti saat ia datang pertama kali, tidak ada siapa-siapa juga. Loh, kukira ada sholat malam berjamaah. Mia mengira akan ada rombongan sholat malam seperti saat sholat subuh. Meski begitu, lampu masjid menyala terang. Mia lalu memberanikan diri untuk mengintip. Assalamualaikum. Mia terperanjat kaget, tiba-tiba seorang ustazah perempuan berpakaian serba hitam. Ustazah Nyiwati. Waalaikumsalam. Ustazah Nyiwati. Pagi, ucap Mia terbata-bata. Mau sholat, nak? Mia bingung menjawab pertanyaan Ustazah Nyiwati. Sebenarnya ia ingin sholat, tetapi sepertinya tidak ada orang. Mari nak sama saya. Ustazah Nyiwati mengajak Mia untuk sholat malam bersama, seolah ia paham apa yang Mia galaukan. Meski sedikit malu-malu, Mia sebenarnya sangat senang bisa beribadah berdua dengan pendiri pondok pesantren ini. Ia kemudian melangkahkan kaki hendak menuju masjid, sedangkan Ustazah Nyiwati pergi berlawanan arah. Loh, Mia berbalik. Ustazah, serunya. Tetapi Ustazah Nyiwati tidak merespon. Ia terus berjalan menjauh ke arah lapangan masjid. Jauh di kanan lapangan itu, tepatnya di sisi kanan pondok pesantren, membentang hutan luas dengan pohon-pohon tingginya. Hutan itu di sebelah barat, pemukiman penduduk di desa selatan, dan area pondok pesantren di muka utara menjadi batas luasnya lapangan masjid itu. Mia bahkan baru menyadari bahwa ada hutan lebat di situ. Mungkin hutan itu adalah terusan dari hutan lebat yang panjang yang kemarin lusa mereka, yaitu Mia dan juga Mirna, lalui. Ustazah Nyiwati terus berjalan menuju hutan itu. Mia terus meneriakinya tetapi tidak merespon. Ia lalu memutuskan untuk mengikutinya. Apa yang ia lakukan? Katanya mengajak sholat, kok malah pergi menuju hutan? Gumam Mia keheranan. Tetapi ia merasa harus mengikuti Ustazah Nyiwati karena jelas-jelas tadi beliau mengajaknya untuk sholat berjamaah di dalam hutan. Tanpa sadar, Mia kini berjalan menjauh dari sumber-sumber cahaya yang ada di masjid, lampu pondok pesantren, dan lampu rumah-rumah warga desa. Kegelapan seketika menyelimuti di sekitarnya. Mia sedikit menahan langkahnya. Ia ragu untuk melanjutkan, tetapi Ustazah Nyiwati justru sudah sampai di pohon pertama di muka hutan itu. Ustazah Nyiwati terus masuk ke dalam, hingga Mia tidak bisa lagi melihat sosoknya. Mia lantas mempercepat langkahnya. Sesampainya di muka hutan, Mia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia bingung arah mana yang dilewati Ustazah Nyiwati tadi. Banyak sekali jalan-jalan kecil di antara himpitan pohon yang masuk ke dalam hutan. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Ustazah Nyiwati menoleh dari balik pohon. Astagfirullah, Ustazah. Mia menjerit kaget. Tentu ia kaget. Tiba-tiba Ustazah Nyiwati menampakkan kepalanya mendongak miring dari balik pohon, seolah sedang mengintip Mia yang berdiri kebingungan dari tadi. Mia mengelus-ngelus dadanya. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ustazah, kok kesini? Katanya tadi mau sholat, tanya Mia memberanikan diri. Lewat sini nak, ucapnya sambil tersenyum. Ke hutan Ustazah? Ustazah Nyiwati kemudian keluar dari balik pohon dan berbalik arah menghadap ke hutan, tetapi dengan kepala yang masih mendongak miring. Tidak, kepala itu bukannya mendongak miring, tetapi memang kepala itu miring. Dengan badan yang tegap, kepala itu seperti menggantung bak ranting pohon yang patah.
Bahkan kepala itu sampai menyentuh pundak. Ketika Ustazah Nyiwati berjalan, kepala itu terayun dan bunyi krek-krek terus terdengar dari pangkal leher yang terlipat itu. Mia langsung diam membeku. Ia melotot ketakutan karena santriwatinya itu tidak kunjung beranjak. Kepala itu kemudian terayun ke punggung, sehingga kini wajah pucat dengan bola mata yang putih itu menatap tajam dengan badan yang tetap memunggungi Mia. "Ayo nak, kesini." Wah, Mia menjerit sejadi-jadinya. Ia kemudian berlari terbirit-birit. Itu adalah hantu yang sama kemarin yang dijumpai di tangga asrama. Mia bisa mendengar dengan jelas suara gigi-gigi yang digesek-gesek terus-menerus. Seketika ketakutannya itu benar-benar bertambah, darahnya mendesir cepat ketika berlari. Jantung dan juga napasnya tidak karuan, membuatnya terengah-engah padahal baru beberapa meter berlari menjauhi hutan itu. Kemudian Mia jatuh tersungkur ke tanah, padahal cahaya lampu dari pondok sebentar lagi diraihnya. Kemudian di sebuah tangan yang begitu dingin mencengkram erat bahunya. Mia langsung berkelit, ia meronta dan juga menendang sosok yang hendak menyentuhnya itu. Kemudian sosok itu mendekatkan obor yang dari tadi dipegangnya, membuat Mia silau karena cahaya apinya. "Setan! Wah, pergi!" "Ya ampun nak, sadar nak." Mendengar suara seorang laki-laki, Mia langsung terdiam. Ia kemudian menoleh, terlihat sosok laki-laki tua dengan membawa obor api. Pak tua itu mengenakan peci bulat hitam dengan sarung melingkar di bahu kanan hingga pinggang kirinya. "Ya ampun nak, kamu ngapain?" bentaknya seraya membantu Mia berdiri. Mia masih belum bisa menghilangkan ketakutannya itu. Ia menoleh kembali ke arah hutan, berusaha memastikan apakah sosok mengerikan tadi masih ada. Namun yang ia lihat hanya hutan kosong dan gelap. Karena tidak merespon lawan bicaranya, Pak tua itu kembali mencerca Mia dengan berbagai pertanyaan. "Kamu ngapain nak ke hutan ini?" Anu pak, kan belum waktunya sholat subuh." Mia terkejut. Siapa Pak tua ini? Ia lalu mengamati dengan seksama celana pendek dan kaos putih lusuhnya. Mungkin Pak tua ini ya warga desa sini. Mia kemudian semakin malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak tua itu. "Assalamualaikum." Tiba-tiba muncul Ustazah Sinta dari arah pondok pesantren. Ustazah Sinta kemudian terkejut melihat Mia dengan pakaian yang kotor karena debu tanah, tengah berbicara dengan seorang laki-laki tua. "Astagfirullah, Mia, ada apa ini?" "Pak Kades." Mia kembali dibuat terkejut. Ustazah Sinta memanggil bapak tua itu Pak Kades. "Lain kali jaga betul santriwatimu, Sinta," bentak Pak Kades. Iya baik Pak Kades." Ustazah Sinta dengan setengah acuh langsung menggandeng Mia dan membawanya pergi. Pak Kades tua itu terus menatap mereka berdua yang pergi menjauhinya dengan tatapan penuh amarah. Mia yang melirik ke belakang bahkan dibuat ngeri. Pak Kades itu galak sekali. "Astagfirullah Mia, kamu ngapain tadi?" Anu." Melihat wajah khawatir Ustazah Sinta, Mia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa meminta maaf tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tentu Ustazah Sinta tidak mungkin percaya apa yang baru saja dilihatnya. "Hantu Ustazah," seru Ira. "Us, jangan kejang-kejang. Nanti kalau dia datang gimana?" sambar Nina ketakutan. "Emang kenapa? Toh semua santri dan Ustazah di pondok juga sudah tahu," bantah Ira dengan gaya judes khasnya. "Emang beneran ada ya hantu Ustazah?" tanya Mia. "Ukti Mia sudah lihat sendiri kan?" tanya Dina balik. Dua kali." Seusai sholat subuh, Mia langsung menceritakan pengalaman mengerikan itu pada trio Dina, Ira, dan Nina. Ketiganya begitu penasaran, terlebih ketika Mia menceritakan bahwa ia juga bertemu Pak Kades, ayah Ira. Alhasil, mereka kemudian mengajak Mia ke kamar mereka. Tentu Mia masih belum berani kembali ke kamar bila belum benar-benar pagi. Oleh karena itu,
Ia menerima dengan senang hati ajakan mereka untuk bergosip tentang hantu ustazah yang nampaknya sudah terkenal di seluruh pondok pesantren ini. Dina dan juga Nina menatap ngeri Mia, padahal mereka berdua sebenarnya belum pernah melihat secara langsung hantu itu. Mereka berdua hanya mendengar dari cerita Ira dan pengalaman-pengalaman santriwati lain, terutama santriwati yang tinggal di bangunan asrama 2. Ira membenarkan cerita Mia bahwa yang ia lihat itu benar hantu ustazah. Julukan itu diberikan oleh santri-santri yang lain yang sudah pernah melihatnya karena rupa dan pakaian yang ia kenakan. Hantu itu mengenakan pakaian hitam yang semua orang tahu. Hanya 3 ustazah saja yang mengenakan mukena serba hitam di sini. Tidak ada santriwati yang mengenakan mukena serba hitam itu. Tidak hanya itu, bentuk lehernya yang menggantung ataupun patah ke kiri itu juga diketahui oleh semua orang. Mia menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar penjabaran Ira yang begitu antusias. Ia tidak habis pikir, ini tempat yang suci dan agamis seperti pondok. Masih ada saja hantu dan semacamnya. Mana hantu ini sering menampakkan diri, keluh Mia dalam hati. Apa ia tidak takut dengan suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran ya? Menurut Ira, hantu itu adalah roh gentayangan salah satu ustazah yang dulu pernah mengajar di sini. Meski ia tidak memiliki bukti, tetapi Ira begitu yakin. Karena ketika hal ini diceritakan pada ketiga ustazah kepala pondok tersebut, mereka nampak ketakutan. Mereka tidak berkomentar dan memilih memarahi balik santriwati yang berani membahas hal ini. Mereka selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh takut. Jin dan setan itu ciptaan Allah, kita tidak boleh takut, ucap mereka sambil bercucuran keringat. Entah kenapa Ira merasa para ustazah menyembunyikan sesuatu, tidak terkecuali Ustazah Sinta dan Ustazah Retno. Kalau Ustazah Nyiwati, tanya Mia. Mereka bertiga langsung menoleh ke arah Mia dengan kaget. Hah? Maksudku kalau Ustazah Nyiwati itu tahukah tentang hantu ini? Kayaknya nggak tahu, soalnya Ustazah Nyiwati selalu di dalam kamarnya, jawab Ira. Iya Uhti, nggak pernah keluar, tambah Dina. Di lantai 2 bangunan utama itu. Iya Uhti. Tapi subuh tadi aku lihat Ustazah Nyiwati. Mia nampak bingung. Tentu ia melihat Ustazah Nyiwati. Bahkan beliau mengajaknya sholat malam berjamaah sebelum ia berubah menjadi... Bagaimana Uhti yakin kalau itu Ustazah Nyiwati? Beliau mengajak sholat, jadi ya aku kira. Nina, Dina, dan Ira semakin bingung mendengar penjelasan Mia. Maksud Ira itu, Uhti kok kenal dengan Ustazah Nyiwati? Uhti pernah ketemu dengan beliau? Loh, emangnya kalian belum pernah? Mereka bertiga terkaget-kaget melihat ucapan si Mia ini. Sesaat suasana menjadi sunyi karena Nina, Dinda, dan Ira saling tatap satu sama lain. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Nah, masih banyak misteri yang belum terungkapkan teman-teman dari cerita ini. Sebenarnya siapa sih Ustazah Nyiwati itu? Nah, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir, karena ini ceritanya benar-benar sangat menarik untuk kalian tonton dan ikuti. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa nih untuk kalian subscribe channel ini, untuk kalian yang baru mampir, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.